Di sebuah desa kecil di tanah Palestina, hidup seorang pemuda bernama Yakobus. Dia dikenal sebagai seorang yang teguh pendiriannya, memiliki hati yang tulus dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti banyak orang lainnya di zamannya, Yakobus menantikan kedatangan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa pesan kebenaran bagi Bani Israel. Ketika kabar tentang seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai tersebar, Yakobus merasakan getaran dalam hatinya. Nabi itu adalah Isa, seorang yang lahir dari Maryam, wanita suci yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa dikenal bukan hanya karena kebenarannya, tetapi juga karena mukjizat-mukjizat yang menyertainya, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan berbicara sejak dalam buayan. Ketika Yakobus pertama kali bertemu dengan Nabi Isa, ia langsung merasakan kebesaran dan kedamaian yang memancar dari sang nabi. Tanpa ragu, Yakobus memutuskan untuk menjadi salah satu pengikutnya. Bersama dengan 11 orang lainnya, Yakobus menjadi bagian dari kelompok kecil yang dikenal sebagai Hawariyun atau murid-murid setia yang selalu berada di sisi Nabi Isa. Sebagai murid Nabi Isa, Yakobus menyaksikan banyak mukjizat dan menerima ajaran tauhid, keyakinan kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa mengajarkan kepada mereka tentang kasih sayang, keadilan, dan pentingnya beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyekutukannya. Yakobus dan para murid lainnya belajar dengan penuh semangat dan menyerap setiap kata yang disampaikan oleh Nabi Isa. Namun, perjalanan Yakobus sebagai murid tidak selalu mudah. Sebagian besar Bani Israel menolak ajaran Nabi Isa. Para pemimpin agama saat itu merasa terancam dengan ajaran yang dibawa oleh Isa, dan mereka mulai merencanakan untuk membungkamnya. Yakobus bersama dengan murid-murid lainnya sering menghadapi ancaman dan penganiayaan. Tapi, keyakinannya kepada Nabi Isa tidak pernah goyah. Suatu hari, sebuah rencana jahat disusun untuk menangkap dan menyalibkan Nabi Isa. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih baik. Menurut keyakinan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari niat jahat musuh-musuhnya. Para murid, termasuk Yakobus, sangat sedih dengan kepergian Nabi Isa, tetapi mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka harus melanjutkan penyebaran ajaran tauhid kepada dunia. Yakobus melanjutkan misinya dengan semangat yang tidak pernah surut. Dia mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajaran Nabi Isa kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Meskipun menghadapi banyak kesulitan, Yakobus tetap teguh. Dia tahu bahwa misinya adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar. Dalam perjalanan hidupnya, Yakobus terus berusaha menjaga kemurnian ajaran Nabi Isa dari penyimpangan. Meskipun banyak dari Bani Israel yang berusaha mengubah dan menyimpangkan ajaran yang dibawa Nabi Isa, Yakobus dan murid-murid lainnya berusaha mempertahankan kebenaran yang diajarkan oleh nabi mereka. Yakobus mungkin tidak disebutkan secara spesifik dalam sumber-sumber Islam, tetapi perannya sebagai salah satu murid setia Nabi Isa tetap menjadi bagian dari kisah para Hawariyun yang dihormati dalam Islam. Ia adalah simbol keteguhan iman dan kesetiaan, selalu setia kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia cintai. Yakobus yang dikenal dalam tradisi Kristen sebagai salah satu murid utama Nabi Isa, Yesus, memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadits. Namun, dalam konteks Islam, beberapa tokoh dan peristiwa yang mungkin terkait dengannya dapat dijelaskan melalui tradisi tafsir, sejarah, dan perbandingan dengan ajaran Kristen. Tokoh terkait Nabi Isa. Yakobus dikenal sebagai salah satu murid atau pengikut setia Nabi Isa dalam tradisi Kristen. Dalam Islam,
Nabi Isa adalah salah satu nabi ulul azmi yang sangat dihormati dan murid-muridnya disebut sebagai Hawariyun, pengikut setia. Suatu hari, ketika Yakobus sedang berjalan di pinggir kota, ia melihat kerumunan orang yang berkumpul di sekeliling seorang pria muda. Pria itu dengan wajah yang penuh ketenangan berbicara tentang cinta, keadilan, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Isa, putra Maryam, seorang yang terkenal dengan kelahirannya yang ajaib dan mukjizat-mukjizat yang mengiringi setiap langkahnya. Yakobus yang merasa hatinya tertarik, mendekat dan mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulut Nabi Isa. Setelah mendengar ajaran Nabi Isa, Yakobus merasa seakan-akan tirai ketidaktahuan dalam hatinya tersingkap. Ia menyadari bahwa Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini ia nantikan. Dengan penuh keyakinan, Yakobus mendekati Nabi Isa dan menyatakan kesetiaannya. Sejak saat itu, Yakobus menjadi salah satu dari 12 murid setia Nabi Isa yang dikenal sebagai Hawariyun. Perjalanan Yakobus bersama Nabi Isa dipenuhi dengan berbagai peristiwa luar biasa. Di sepanjang perjalanan mereka, Nabi Isa menunjukkan berbagai mukjizat yang membuat iman Yakobus semakin kuat. Salah satu mukjizat yang paling dikenang oleh Yakobus adalah ketika Nabi Isa menghidupkan kembali orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Yakobus menyaksikan hal ini, ia merasakan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada nabinya. Namun, perjalanan mereka tidak selalu penuh dengan kebahagiaan. Sebagian besar Bani Israel, termasuk para pemimpin agama, menolak ajaran Nabi Isa. Mereka melihat Isa sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan tradisi mereka. Suatu hari, ketika Yakobus dan murid-murid lainnya bersama Nabi Isa, mereka mendengar kabar bahwa para pemimpin agama telah merencanakan untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa. Yakobus merasakan kekhawatiran yang mendalam, tetapi ia tetap berada di sisi Nabi Isa, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Di malam yang penuh dengan kecemasan itu, Yakobus bersama murid-murid lainnya berkumpul di sebuah tempat yang sunyi. Mereka merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, dalam ketenangan malam itu, Nabi Isa menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih baik. Yakobus tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud oleh Nabi Isa, tetapi ia mempercayai Nabi dan Tuhannya sepenuhnya. Tak lama kemudian, pasukan datang untuk menangkap Nabi Isa. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebesarannya menyelamatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit. Yakobus yang melihat Nabi Isa tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka, merasa hampa, tetapi juga yakin bahwa ini adalah bagian dari rencana ilahi. Setelah kepergian Nabi Isa, Yakobus bersama murid-murid lainnya menghadapi tugas berat untuk melanjutkan ajaran tauhid yang telah disampaikan oleh Nabi Isa. Mereka bergerak dari satu kota ke kota lain, menyebarkan pesan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajaran Nabi Isa kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Meskipun menghadapi ancaman, penganiayaan, dan penolakan, Yakobus tidak pernah goyah. Ia tahu bahwa tugas ini adalah bagian dari misi sucinya. Yakobus dan para Hawariyun terus berdakwah meskipun mereka menghadapi tantangan besar. Masyarakat sekitar mulai terpecah dan beberapa mulai menyimpangkan ajaran Nabi Isa. Namun, Yakobus tetap teguh, berusaha menjaga kemurnian ajaran yang dia terima langsung dari Nabi Isa. Seiring berjalannya waktu, nama Yakobus dikenal sebagai salah satu pelindung ajaran tauhid.
Meskipun ia tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran atau hadits, perannya sebagai murid setia yang berjuang untuk menyebarkan ajaran kebenaran tetap hidup dalam sejarah dan dihormati oleh umat Islam. Yakobus menghabiskan sisa hidupnya dengan terus berpegang pada ajaran Nabi Isa, menyebarkan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke seluruh penjuru, dan menjaga keimanan yang murni dari pengaruh-pengaruh yang menyimpang. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang tetap setia pada kebenaran, meskipun dunia di sekelilingnya berubah. Kisah Yakobus adalah kisah tentang keteguhan iman, kesetiaan kepada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjuangan untuk mempertahankan kebenaran di tengah gelombang penolakan dan penyimpangan. Ia adalah contoh bagi siapa saja yang ingin berjuang demi kebenaran dan tetap teguh dalam iman, tidak peduli seberapa berat rintangan yang dihadapi. Hawariyun, ini adalah sebutan untuk murid-murid setia Nabi Isa yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti dan mendukung ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Isa. Yakobus diyakini sebagai salah satu dari kelompok ini, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam teks Islam. Yakobus merasa panggilan dalam hatinya untuk mencari dan mendengarkan Nabi ini. Ketika ia pertama kali mendengar suara Nabi Isa, Yakobus merasakan getaran dalam jiwanya. Setiap kata yang diucapkan Nabi Isa terasa seperti air yang mengalir, menyejukkan dahaga spiritual yang selama ini ia rasakan. Tanpa ragu, Yakobus mendekati Nabi Isa, menyatakan keimanannya, dan berjanji untuk menjadi pengikut setianya. Bersama dengan 11 orang lainnya, Yakobus menjadi bagian dari kelompok kecil yang dikenal sebagai Hawariyun, murid-murid setia yang selalu berada di sisi Nabi Isa. Mereka belajar dari Nabi Isa, mengikuti setiap langkahnya, dan berusaha memahami ajaran-ajaran yang ia bawa, terutama tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk. Hari demi hari, Yakobus bersama para Hawariyun menyaksikan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Mereka melihat bagaimana Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan kembali orang mati, dan memberikan penglihatan kepada orang buta. Setiap mukjizat yang disaksikan oleh Yakobus dan rekan-rekannya hanya memperkuat iman mereka dan keyakinan bahwa mereka mengikuti utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Namun, perjalanan mereka bukan tanpa tantangan. Para pemimpin Bani Israel yang merasa terancam oleh ajaran Nabi Isa mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan beliau. Yakobus dan para Hawariyun seringkali harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari penangkapan. Meski ancaman selalu mengintai, kesetiaan Yakobus kepada Nabi Isa tidak pernah goyah. Pada suatu malam yang sunyi, ketika ancaman semakin dekat, Nabi Isa mengumpulkan Yakobus dan para Hawariyun. Dengan suara tenang, Nabi Isa memberitahu mereka bahwa waktu perpisahan semakin dekat, tetapi mereka tidak perlu takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka. Yakobus merasa hatinya berat, namun ia percaya sepenuhnya kepada Nabi Isa dan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, saat musuh-musuh mereka mendekat untuk menangkap Nabi Isa, sebuah keajaiban terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesarannya mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari rencana jahat orang-orang yang menolaknya. Yakobus yang melihat peristiwa ini merasakan campuran perasaan antara kehilangan dan kekaguman. Namun, ia tahu bahwa tugasnya dan para Hawariyun belum selesai. Setelah kenaikan Nabi Isa, Yakobus bersama para Hawariyun melanjutkan perjuangan mereka. Mereka menyebarkan ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Isa, berkeliling dari satu kota ke kota lain, mengingatkan orang-orang tentang keesaan Allah
Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya. Mereka seringkali menghadapi penolakan, ancaman, bahkan penganiayaan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mundur dari tugas suci ini. Yakobus dan para Hawariyun menyaksikan bagaimana ajaran Nabi Isa mulai diselewengkan oleh beberapa orang yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kemurnian ajaran tersebut, mengingat setiap kata yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada mereka. Mereka tahu bahwa mempertahankan kebenaran di tengah penyimpangan adalah tugas berat, tetapi mereka juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Perjalanan panjang ini akhirnya membawa Yakobus dan para Hawariyun ke berbagai tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Meskipun mereka berpisah untuk menyebarkan ajaran ke berbagai penjuru, mereka tetap terhubung oleh misi yang sama, menyebarkan cahaya kebenaran dan menjaga ajaran tauhid yang telah diajarkan Nabi Isa. Yakobus menghabiskan sisa hidupnya dengan penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat ajaran yang ia terima dari Nabi Isa. Ia dan para Hawariyun terus berjuang melawan penyimpangan dan penindasan, mempertahankan keimanan mereka dalam setiap langkah. Nama Yakobus dan para Hawariyun mungkin tidak sering disebut dalam sumber-sumber Islam, tetapi dalam hati setiap orang beriman, mereka dikenang sebagai para pelindung ajaran yang suci. Maryam binti Imran, ibu dari Nabi Isa yang sangat dihormati dalam Islam. Yakobus sebagai pengikut Isa tentu memiliki hubungan penghormatan terhadap Maryam, sesuai dengan penghormatan yang diajarkan oleh Nabi Isa. Sejak pertama kali mendengar cerita tentang Maryam dan kelahiran Isa, hati Yakobus dipenuhi dengan kekaguman dan rasa penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam kisah mereka yang tak biasa. Suatu hari, ia memutuskan untuk menemui Maryam dan Nabi Isa yang saat itu tinggal di sebuah tempat yang sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Ketika Yakobus tiba di tempat Maryam dan Isa berada, ia disambut dengan kehangatan dan kelembutan yang luar biasa. Maryam dengan wajahnya yang penuh ketenangan dan cahaya memancarkan aura kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakobus merasa hatinya tenang hanya dengan berada di dekat Maryam. Dia dapat merasakan bahwa wanita ini benar-benar orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa sesuatu yang besar ke dunia ini. Maryam menyambut Yakobus dengan ramah dan menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya Isa sebagai anak, meskipun dia belum pernah disentuh oleh seorang pria. Maryam menceritakan semua kejadian ajaib yang telah dialaminya, dari saat ia menerima kabar dari malaikat Jibril hingga kelahiran Isa yang suci. Yakobus mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kata yang diucapkan oleh Maryam. Setelah pertemuan itu, Yakobus memutuskan untuk menjadi pengikut Nabi Isa, bergabung dengan para Hawariyun, murid-murid setia yang selalu berada di sisi Nabi Isa. Namun, meskipun ia telah menjadi salah satu murid Nabi Isa, Yakobus tetap memiliki rasa hormat dan penghargaan yang mendalam kepada Maryam. Bagi Yakobus, Maryam bukan hanya ibu dari Nabi yang ia ikuti, tetapi juga seorang wanita yang telah menunjukkan keimanan yang luar biasa dalam menghadapi ujian hidup. Yakobus seringkali datang menemui Maryam, tidak hanya untuk meminta nasihat, tetapi juga untuk belajar dari ketenangannya. Maryam selalu mengingatkan Yakobus dan para murid lainnya tentang pentingnya keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun rintangan yang mereka hadapi. Yakobus selalu merasa tenang setelah berbicara dengan Maryam.
seolah-olah beban hidupnya menjadi lebih ringan. Selama perjalanan bersama Nabi Isa, Yakobus seringkali merenungkan kata-kata Maryam. Ia ingat bagaimana Maryam bercerita tentang keajaiban kelahiran Isa, tentang mukjizat yang terjadi dalam hidupnya, dan tentang keyakinannya yang tak tergoyahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Maryam menjadi sumber inspirasi bagi Yakobus, terutama ketika mereka menghadapi penolakan dan ancaman dari sebagian besar Bani Israel yang menentang ajaran Nabi Isa. Pada suatu hari, ketika Yakobus bersama Nabi Isa dan murid-murid lainnya sedang melakukan perjalanan, mereka mendengar bahwa para pemimpin Bani Israel telah merencanakan untuk menangkap Nabi Isa. Yakobus merasa khawatir bukan hanya untuk Nabi Isa, tetapi juga untuk Maryam yang begitu ia hormati. Namun, Nabi Isa menenangkan Yakobus dan murid-murid lainnya, mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki rencana yang lebih besar. Ketika rencana jahat itu semakin dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesarannya mengangkat Nabi Isa ke langit, menyelamatkannya dari tangan-tangan jahat yang ingin menyakitinya. Yakobus yang menyaksikan peristiwa ini merasa lega sekaligus sedih. Ia merasa lega karena Nabi Isa diselamatkan, tetapi juga sedih karena mereka harus berpisah. Setelah kenaikan Nabi Isa, Yakobus seringkali menemui Maryam untuk memberinya dukungan dan kenyamanan. Meski tanpa putranya, Maryam tetap tenang dan penuh keimanan. Ia selalu mengingatkan Yakobus untuk melanjutkan ajaran Nabi Isa dan untuk tetap teguh dalam keimanan mereka. Maryam juga mendoakan agar Yakobus dan para Hawariyun tetap kuat dalam menjalankan tugas mereka. Dalam sisa hidupnya, Yakobus terus berjuang untuk menyebarkan ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Isa, terinspirasi oleh keteguhan iman Maryam. Ia merenungkan bagaimana Maryam telah menunjukkan keteguhan dalam menghadapi cobaan yang begitu berat, dan itu memberikan Yakobus kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ia hadapi dalam menyebarkan ajaran kebenaran. Yakobus mengenang Maryam bukan hanya sebagai ibu dari Nabi Isa, tetapi sebagai simbol kekuatan iman dan keteguhan hati. Ia merasa bersyukur telah diberi kesempatan untuk mengenal Maryam dan belajar darinya. Bagi Yakobus, Maryam adalah teladan kesucian, ketulusan, dan keimanan yang sejati. Kisah Yakobus dan Maryam adalah kisah tentang hubungan antara seorang murid dengan seorang wanita suci yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Maryam, Yakobus belajar tentang kekuatan iman, ketabahan dalam menghadapi cobaan, dan pentingnya selalu percaya kepada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang terjadi. Maryam tetap menjadi cahaya dalam hidup Yakobus, memberinya arah dan kekuatan dalam setiap langkahnya. Nabi Yahya, seorang nabi yang hidup sezaman dengan Nabi Isa. Dalam beberapa tradisi, Yakobus mungkin memiliki hubungan atau pengetahuan tentang Yahya karena kedekatan Yahya dengan Nabi Isa. Nabi Yahya yang dikenal karena kesalehan dan keteguhannya adalah putra dari Nabi Zakaria. Sejak kecil, Yahya telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang luar biasa. Dia hidup dengan sangat sederhana, jauh dari gemerlap dunia, dan menghabiskan waktunya dengan beribadah serta berdakwah. Yakobus mendengar banyak cerita tentang keutamaan Nabi Yahya, bagaimana beliau memperingatkan Bani Israel untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Pada suatu hari, Yakobus memutuskan untuk mencari Nabi Yahya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, melewati padang gurun dan perbukitan, akhirnya Yakobus tiba di tempat di mana Nabi Yahya sering berkhotbah di tepi sungai Yordan. Saat itu, Yakobus melihat sosok Nabi Yahya yang tengah berbicara kepada sekelompok orang dengan penuh semangat tentang pentingnya taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakobus merasakan ketenangan dalam hati saat mendengar suara Nabi Yahya
yang penuh dengan keyakinan dan kekuatan. Setelah selesai berkhotbah, Nabi Yahya melihat Yakobus yang berdiri di antara kerumunan orang. Seolah-olah mengenali niat tulus Yakobus, Nabi Yahya mendekatinya dan menyambutnya dengan senyum yang hangat. "Apa yang engkau cari, wahai pemuda?" tanya Nabi Yahya dengan lembut. Yakobus dengan hati yang penuh kerendahan menjawab, "Aku mencari kebenaran dan aku mendengar bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa pesannya. Aku ingin belajar darimu dan mengikuti jalan yang benar." Nabi Yahya mengangguk dengan penuh pengertian. Sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami, para nabi, hanyalah penyampai pesannya. Jika engkau ingin mengikuti jalannya, maka bersiaplah untuk menghadapi ujian dan cobaan. Tetapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman. Sejak saat itu, Yakobus sering mengikuti Nabi Yahya dan mendengarkan ajarannya. Yakobus belajar banyak tentang pentingnya taubat, ketulusan dalam beribadah, dan keharusan untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Nabi Yahya adalah sosok yang penuh kasih sayang, tetapi juga tegas dalam menyampaikan kebenaran. Beliau tidak pernah takut untuk menegur siapapun yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan jika itu berarti menghadapi kemarahan penguasa. Selama perjalanan hidupnya, Yakobus juga mendengar tentang Nabi Isa yang juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada Bani Israel. Nabi Isa adalah saudara sepupu dari Nabi Yahya, dan keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Yakobus merasa diberkati bisa hidup di zaman di mana dua nabi besar ini hadir dan menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Suatu hari, ketika Yakobus bersama Nabi Yahya, mereka mendengar kabar bahwa Nabi Isa akan datang ke Sungai Yordan untuk bertemu dengan Nabi Yahya. Dengan penuh rasa hormat, Yakobus menyaksikan pertemuan dua nabi besar ini. Nabi Isa mendekati Nabi Yahya dan meminta agar beliau membaptisnya sebagai tanda kesucian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yahya, meskipun merasa tidak layak, memenuhi permintaan Nabi Isa dengan penuh kerendahan hati. Pertemuan itu menjadi momen yang sangat berkesan bagi Yakobus. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa besar cinta dan penghormatan yang dimiliki oleh kedua nabi ini satu sama lain. Nabi Yahya memandang Nabi Isa dengan penuh kasih, dan Nabi Isa pun memperlihatkan penghormatan yang mendalam kepada Nabi Yahya yang telah mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Namun, hari-hari tenang itu tidak berlangsung lama. Ancaman mulai muncul ketika Nabi Yahya terus terang mengkritik penguasa zalim yang memerintah saat itu. Ketegasan Nabi Yahya dalam menyampaikan kebenaran membuat para penguasa marah dan merasa terancam. Mereka akhirnya merencanakan untuk membunuh Nabi Yahya. Yakobus yang mengetahui rencana jahat ini merasa hatinya teriris. Ia sangat menghormati Nabi Yahya dan tidak bisa membayangkan dunia tanpa kehadiran beliau. Meskipun begitu, Nabi Yahya tetap tenang dan tidak takut menghadapi apa yang akan terjadi. Segala sesuatu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, kata Nabi Yahya kepada Yakobus. Jika ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku menerimanya dengan penuh kerelaan. Dan akhirnya, hari yang menyedihkan itu tiba. Nabi Yahya syahid di tangan para penguasa zalim, meninggalkan Yakobus dan para pengikut lainnya dalam duka yang mendalam. Namun, kematian Nabi Yahya tidak mengendurkan semangat Yakobus. Sebaliknya, ia merasa semakin bertekad untuk melanjutkan ajaran-ajaran Nabi Yahya dan Nabi Isa. Peristiwa terkait
penyebaran ajaran tauhid. Salah satu tugas utama Hawariyun adalah menyebarkan ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa. Yakobus, sebagai bagian dari murid Nabi Isa, kemungkinan besar terlibat dalam penyebaran ajaran ini, meskipun Islam tidak menyebutkannya secara spesifik. Yakobus mengajarkan kepada orang-orang bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan yang harus disembah. Ia menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, dan menyembah selainnya adalah suatu kesalahan besar. Yakobus selalu berbicara dengan penuh kelembutan, menggunakan hikmah dalam setiap kata-katanya, agar mereka dapat memahami dan menerima kebenaran ajaran tauhid. Perjalanan Yakobus penuh dengan tantangan dan rintangan. Banyak yang menentang ajarannya. Mereka yang berpegang teguh pada keyakinan lama menolak keras ajaran tauhid yang dibawa Yakobus. Mereka bahkan mengancam akan menyakitinya jika ia terus menyebarkan ajaran tersebut. Namun, Yakobus tidak pernah mundur. Ia meyakini bahwa tugasnya adalah menyampaikan kebenaran, terlepas dari berapa banyak yang menolak atau menerima. Suatu ketika, Yakobus tiba di sebuah desa yang terkenal keras kepala dan teguh pada tradisi nenek moyang mereka. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Yasin yang selalu ingin mencari kebenaran sejati. Yasin melihat ketulusan dan kesederhanaan dalam ajaran yang dibawa oleh Yakobus. Ia mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan Yakobus, dan hatinya mulai terbuka. Yasin merasa yakin bahwa apa yang disampaikan Yakobus adalah kebenaran. Dengan penuh keyakinan, ia memutuskan untuk meninggalkan penyembahan berhala dan mengikuti ajaran tauhid. Yakobus merasa sangat bersyukur atas hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yasin. Ia merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Keberhasilan Yakobus mengajak Yasin menjadi titik balik bagi banyak penduduk desa tersebut. Melihat perubahan besar dalam diri Yasin, mereka mulai mendengarkan Yakobus dengan lebih serius. Sedikit demi sedikit, ajaran tauhid mulai masuk ke dalam hati mereka. Mereka mulai menyadari bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Yakobus terus melanjutkan perjalanannya tanpa pernah merasa lelah atau putus asa. Ia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya, memberi kekuatan dan petunjuk dalam setiap langkahnya. Yakobus mengajarkan bahwa tauhid bukan hanya tentang keyakinan dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, dengan hidup sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Setiap kali Yakobus berhasil membawa seseorang ke dalam ajaran tauhid, ia selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai sosok yang hebat atau berjasa. Yakobus selalu mengingatkan para pengikutnya bahwa hidayah dan petunjuk hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas manusia hanyalah menyampaikan kebenaran. Kenaikan Nabi Isa ke langit. Islam mengajarkan bahwa Nabi Isa tidak disalib, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa ini, Hawariyun terus menyebarkan ajaran Nabi Isa. Yakobus mungkin merupakan salah satu yang tetap setia menyebarkan ajaran tauhid ini setelah kepergian Nabi Isa. Nabi Isa selalu mengajarkan tentang kebaikan, kasih sayang, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, semakin besar ajaran itu tersebar, semakin banyak pula penentangan yang datang, terutama dari para penguasa dan pemimpin agama pada masa itu yang merasa terancam oleh pesan yang dibawa oleh Nabi Isa. Mereka menolak ajaran tauhid dan kebenaran yang dibawanya, serta berusaha keras untuk menghentikan penyebaran ajaran tersebut. Pada suatu hari,
Yakobus dan para murid lainnya merasakan kekhawatiran yang mendalam. Mereka mendengar kabar bahwa para pemuka agama dan penguasa Romawi merencanakan untuk menangkap dan menyalib Nabi Isa. Yakobus dengan hatinya yang penuh kecemasan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kepada gurunya. Meski demikian, ia percaya bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan melindunginya. Kemudian datanglah hari yang penuh keajaiban itu. Di tengah ancaman yang semakin nyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintahnya. Pada malam itu, Yakobus dan para murid lainnya berkumpul bersama Nabi Isa di sebuah rumah yang sederhana. Di saat yang penuh ketegangan itu, Nabi Isa dengan tenang menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkatnya ke langit, menjauhkan dia dari rencana jahat para musuhnya. Yakobus bersama dengan murid-murid lainnya merasakan campuran antara kesedihan dan kelegaan. Mereka sedih karena tidak akan lagi bisa melihat dan mendengar langsung ajaran dari Nabi Isa. Namun, mereka juga merasa lega karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan Nabi Isa dari bahaya. Mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan rencananya selalu yang terbaik. Dalam suasana yang penuh haru, tiba-tiba Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para murid menyaksikan kejadian luar biasa itu dengan mata kepala mereka sendiri. Dalam sekejap, Nabi Isa hilang dari pandangan mereka, terangkat ke langit dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini sangat menggetarkan hati Yakobus dan para murid lainnya. Mereka merasa kehilangan, namun juga dikuatkan oleh iman bahwa Nabi Isa kini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa pengangkatan Nabi Isa ke langit, Yakobus dan para murid lainnya merasa bertanggung jawab untuk melanjutkan ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Isa. Mereka menyadari bahwa tugas mereka belum selesai. Mereka harus meneruskan misi untuk menyebarkan tauhid dan mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Esa. Yakobus dengan semangat yang baru mulai berkeliling untuk menyebarkan ajaran Nabi Isa kepada lebih banyak orang. Ia mengajarkan bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan, melainkan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat ke langit dan akan kembali pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakobus terus menyampaikan pesan tauhid, mengingatkan orang-orang untuk berpegang teguh pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi penyembahan berhala. Hari demi hari, Yakobus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan menyebarkan ajaran tauhid. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Banyak orang yang masih menentang dan tidak percaya. Namun, Yakobus tidak pernah menyerah. Ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamanya, memberi petunjuk dan kekuatan. Penolakan dan penganiayaan oleh Bani Israel, Nabi Isa dan murid-muridnya menghadapi penolakan dari sebagian besar Bani Israel. Dalam tradisi Islam, murid-murid yang tetap setia kepada Nabi Isa sering dianiaya. Yakobus, jika termasuk di antara mereka, mungkin mengalami penganiayaan ini. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yakobus bersama murid-murid lainnya bertekad untuk melanjutkan misi mulia yang ditinggalkan oleh Nabi Isa. Mereka tahu bahwa tugas mereka adalah berat, tetapi keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kekuatan. Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, menyampaikan ajaran tauhid kepada setiap orang yang mereka temui, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala dan tradisi yang tidak benar. Namun, tidak semua orang menerima ajaran Yakobus dan para murid dengan tangan terbuka. Khususnya Bani Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi telah berulang kali membangkang terhadap perintahnya, menolak ajaran Yakobus dengan keras. Mereka merasa terancam dengan ajaran tauhid yang disampaikan Yakobus dan murid-murid lainnya. Mereka menuduh Yakobus menyebarkan ajaran yang sesat dan bertentangan dengan hukum Taurat yang mereka yakini. Penolakan itu semakin memuncak ketika Bani Israel merasa bahwa pengaruh Yakobus dan murid-murid lainnya semakin besar. Banyak di antara mereka yang mendengar ajaran tauhid merasa tergerak dan mulai mempertanyakan kepercayaan lama mereka. Yakobus dengan lembut namun tegas terus menyampaikan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Tuhan yang harus disembah. Ia menjelaskan bahwa Nabi Isa datang untuk mengajarkan kembali ajaran tauhid yang sudah lama dilupakan. Ketegangan semakin meningkat. Bani Israel mulai melakukan tindakan yang lebih agresif terhadap Yakobus dan para murid lainnya. Mereka mengumpulkan orang-orang untuk menentang ajaran Yakobus, memfitnah dan mencemooh mereka di depan umum. Tak jarang Yakobus dan murid-murid lainnya diperlakukan dengan kasar, bahkan diancam akan dibunuh jika mereka tidak berhenti menyebarkan ajaran mereka. Suatu hari, Yakobus dan beberapa murid lainnya ditangkap oleh sekelompok orang dari Bani Israel yang marah. Mereka menyeret Yakobus dan murid-murid lainnya ke tempat umum, di mana mereka diperlakukan dengan kejam. Mereka dilempari batu, dicaci maki, dan dipukuli tanpa ampun. Namun, Yakobus tidak pernah mengeluarkan kata-kata keluhan atau dendam. Di tengah siksaan itu, ia tetap tenang dan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kekuatan dan perlindungan. Dalam hati Yakobus, ia selalu meyakini bahwa apa yang ia alami adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa setiap nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghadapi tantangan dan cobaan dalam menyampaikan pesannya. Yakobus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamanya, memberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi segala rintangan. Penolakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Bani Israel tidak membuat Yakobus mundur. Sebaliknya, hal itu semakin menguatkan tekadnya untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakobus tetap berkeliling, menyebarkan ajaran tauhid, mengajak orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka yang berjuang di jalannya. Penyimpangan ajaran setelah kenaikan Nabi Isa. Setelah kenaikan Nabi Isa, Islam mengajarkan bahwa ajaran asli Nabi Isa mulai diselewengkan oleh beberapa pengikutnya. Yakobus mungkin termasuk di antara murid-murid yang berusaha menjaga kemurnian ajaran tauhid, meskipun tidak ada catatan spesifik tentang peran Yakobus dalam literatur Islam. Yakobus dan para murid lainnya menyadari bahwa tugas mereka adalah melanjutkan misi suci ini. Mereka mulai berkeliling dari satu desa ke desa lain, mengajarkan ajaran tauhid yang murni, bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajarkan bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan, tetapi seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk membimbing umat manusia kembali ke jalan yang benar. Namun, seiring berjalannya waktu, Yakobus mulai menyadari adanya penyimpangan yang berkembang di kalangan beberapa pengikut Nabi Isa. Ada kelompok-kelompok yang mulai mengajarkan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan atau bahkan bagian dari Tuhan itu sendiri. Mereka menganggap bahwa Nabi Isa memiliki sifat keilahian yang bertentangan dengan ajaran tauhid yang murni.
Hal ini sangat mengkhawatirkan Yakobus karena ia tahu bahwa ini bukanlah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa. Yakobus merasa sedih dan kecewa melihat penyimpangan ini. Ia menyadari bahwa ajaran tauhid yang murni mulai dikotori oleh konsep-konsep yang tidak benar dan menyimpang. Yakobus kemudian memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Dia mulai berbicara dengan lebih tegas dan berusaha meluruskan pemahaman yang salah ini. Di setiap kesempatan, Yakobus menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya, bukan Tuhan yang harus disembah. Ia menekankan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah dan Nabi Isa tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dalam upayanya meluruskan ajaran, Yakobus sering menghadapi perlawanan. Banyak orang yang sudah terlanjur percaya pada ajaran yang menyimpang ini. Mereka merasa sulit menerima bahwa apa yang mereka yakini selama ini ternyata salah. Namun, Yakobus tidak pernah mundur. Dia terus berjuang untuk mengembalikan ajaran tauhid yang murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Isa. Yakobus menyadari bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Banyak yang menolak dan bahkan memusuhinya karena menganggap dia mencoba menghancurkan keyakinan mereka. Meskipun begitu, Yakobus tetap teguh. Dia percaya bahwa tugasnya adalah untuk menyampaikan kebenaran dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Hari demi hari, Yakobus terus berjuang. Dia mengumpulkan para pengikut sejati yang masih berpegang teguh pada ajaran tauhid. Bersama-sama, mereka berusaha menjaga kemurnian ajaran Nabi Isa, menyebarkan kebenaran dan meluruskan kesalahpahaman. Yakobus selalu mengingatkan mereka bahwa penyimpangan dari ajaran tauhid adalah bentuk pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka harus tetap berpegang pada ajaran yang benar. Yakobus menghabiskan sisa hidupnya dalam perjuangan ini. Meskipun banyak yang mengabaikan atau menentang usahanya, Yakobus tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui niatnya dan segala usahanya. Ia percaya bahwa selama ia berpegang teguh pada keimanan dan kebenaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamanya. Secara keseluruhan, dalam sudut pandang Islam, Yakobus mungkin dihormati sebagai salah satu murid setia Nabi Isa yang mendukung ajaran tauhid. Namun, karena kurangnya referensi spesifik dalam sumber-sumber Islam, banyak dari kisahnya yang tetap tidak jelas atau hanya bersumber dari perbandingan dengan tradisi Kristen.